berfirman pada kami karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Iya, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang saya ambil dari khotbah Yesus di bukit. Khotbah Yesus di bukit. Matius 7, ya. Matius 7 ayat 15 sampai 29. Tidak mungkin, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu. Hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar perkataannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Iya, Bapak Ibu, di bawah tema melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Yesus mengawali pengajarannya di bagian ini, Bapak Ibu, dengan satu kata yang peringatan, waspadalah, ya, waspadalah, kayak Bang Napi, ya. Bang Napi itu seruannya waspadalah, bahwa kejahatan terjadi bukan hanya niat pelaku, tetapi karena ada kesempatan, ya. Jadi waspadalah nabi-nabi palsu. Kalau Bapak Ibu baca perikopnya ini tentang pengajaran yang sesat, Bapak Ibu. Ya, tentang pengajaran yang sesat. Jadi Yesus mengingatkan mereka bahwa penyesatan itu bukan dari luar sono, tapi dia mulai dari dalam sendiri. Yaitu mari kita melihat di sini. Dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Mereka menyamar seperti domba, manis sekali. Tapi perhatikan, mereka sesungguhnya adalah serigala, bahkan ditambah di sini. Serigala yang buas. Ya, ini sangat berbahaya. Dan mereka tidak menyesatkan kita dengan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Alkitab itu bukan firman Tuhan. Enggak, Bapak Ibu. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana orang jenis ini ada di antara gerejanya. Dan mereka membutuhkan sungguh pembaharuan yang daripada Tuhan. Di sini identifikasinya ialah kita
tandanya mereka adalah kita lihat dari buahnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kata ayat 16. Karena dijelaskan berikutnya tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang jelek. Demikian juga sebaliknya. Pohon yang jelek tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Jadi ayat 20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, mulai dari ayat 21 inilah pengajarannya. Di sini saya melihat ada 3 macam orang Kristen, Bapak Ibu. 3 macam orang Kristen. Pertama adalah orang Kristen yang hanya berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ya, dengan ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Jadi tidak cukup Bapak Ibu aktivitas Kristen. Saya jadi ingat lagu Natal ya, yang mengatakan demikian. Lagu surga, lagu dunia sama diterimanya. Ya, itu cukup lucu sebetulnya. Saya kalau nyanyi lagu itu, ya. Tapi memang tidak ada perbedaannya kalau tidak disertai dengan seperti apa Pak Eko katakan kemarin di firman Tuhan yang disampaikan. Tidak ada pembaharuan budi, ya. Tidak ada pertobatan, hanya aktivitas Kristen. Bahkan mungkin pengurus gereja Bapak Ibu. Ya karena kaya punya perusahaan bisnis ya pasti bendahara. Ya. Jadi hanya diposisikan pejabat gereja sekarang ini bukan seperti zaman para rasul Bapak Ibu. Orang yang terkenal baik dan penuh dengan roh itu jadi syarat mutlaknya. Ya. Tapi sekarang enggak harus. Makanya enggak ada bendahara yang miskin, enggak ada. Ya. Cukup punya uang jadi bendahara di gereja bagus. Karena kalau gereja kekurangan dia yang mengcover. Ya. Tidak salah memang kalau dia penuh dengan roh dan terkenal baik. Tapi syarat itu sudah tidak menjadi syarat mutlak lagi untuk pemilihan pengurus di gereja saat ini. Cukuplah dia berseru Tuhan, Tuhan saja sudah cukup. Ya. Dan ini jenis yang pertama. Orang-orang yang tidak punya hubungan dengan Bapa. Nah, kalau sudah tidak punya hubungan, bagaimana? Ya, berdoa aja belum tentu bisa. Ya, kalau disuruh berdoa, tinggal sikut kiri kanan, pas bilangnya, kayak main gaple aja. Ada berdoa pakai pas gitu ya. Ya. Lalu yang kedua, saya cepat aja Bapak Ibu karena saya akan ke kantor ke Cipinang. Ya. Pada hari-hari terakhir ini jenis kedua, kekristenan jenis kedua. Ini juga bahaya ini. Pada hari terakhir akan banyak orang datang kepadaku dan berteriak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu. Wow, keren banget Bapak Ibu. Ya, ini karunia-karunia yang dikejar banyak orang sebetulnya. Perkara yang dahsyat yang dia lakukan, dan ini bukan jenis jemaat biasa, ecek-ecek. Ini orang-orang pentolan biasanya. Kalau yang dia bernubuat, dia ngusir setan, mengadakan mujizat. Kalau hanya kita baca ayat 22, maka kita akan terkagum-kagum Kristen jenis ini, Bapak Ibu. Ya, saya belum tentu melakukan berapa hal ini. Tapi kalau kita baca ayat 23, inilah yang terjadi dari mereka. Ya. Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Artinya, jenis ini adalah Kristen yang hanya mengenal Tuhan, Tuhan tidak mengenal dia. Saya selalu yakinkan kepada setiap orang, pastikan dirimu mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Sama seperti saya kenal Pak Jokowi, sama seperti saya kenal Pak SBY. Bisa saya mengenal dengan baik dan tahu keluarganya semua. Tapi coba Bapak Ibu tanya ya sama Jokowi, tahu Pak Raffles enggak? Itu loh sekjennya forum apa? Kingdom, ya.
Mau Bapak Ibu jelaskan sampai nungging-nungging nggak ngerti Pak Jokowi. Karena saya hanya mengenal dia, dia tidak mengenal saya. Ya, pengenalan kita akan Tuhan seperti saya mengenal Bapak saya dan Bapak saya mengenal saya. Saya tidak mungkin bermain di area yang dia tidak suka. Ya. Bahkan kalimat berikutnya, nyahlah daripadaku. Itu kalau saya dengar perkataan ini dari papa saya, nyahlah itu seolah-olah dia tidak mau melihat muka saya. Sampai demikian murkanya Tuhan pada waktu itu. Ya, ini Yesus sampaikan jauh sebelum ada karunia-karunia Bapak Ibu. Ya. Bahkan di sini digolongkan kamu penjuat kejahatan. Kejahatan apa yang mereka buat saya pikir. Ya. Lalu saya teringat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Lukas 10 Bapak Ibu. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya. Ya. Nah ini Lukas 10. Kemudian ke-70 murid pengikut Yesus kembali dengan sukacita. Mereka sehabis pelayanan. Nah semacam pelayanan tengah semester gitulah. Ini 70 murid bukan 12 murid ya. Tuhan setan-setan pun tunduk kepada kami dalam namamu. Iya, iya memang. Lalu Yesus bilang, iya aku juga melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Tapi ketahuilah bahwa aku memang memberikan kuasa untuk menginjak-injak ular ini. Dan kalajengking juga kuasa atas segala kekuatan musuh. Takkan ada yang bisa menyakiti kamu. Akan tetapi jangan kamu bersuka cita, bangga, sombong. Karena roh-roh itu tunduk kepada kamu. Melainkan sukacitalah namamu tertulis di surga Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kepada orang-orang yang tadi Yesus murka, ada nggak buku nama mereka tertulis di buku kehidupan? Pasti tidak ada. Karena kalau ada tertulis Yesus pasti kenal. Tapi ini Yesus tidak kenal. Ya, jadi ini orang-orang yang memanfaatkan kuasa Allah. Dia sendiri yang bilang, demi namamu dia bilang. Ya, semuanya demi namamu. Bernubuat demi namamu, mesti setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Makanya waktu ada hamba Tuhan tanya ini pada kelas church planting saya, mereka bilang, loh tapi mereka dipakai Tuhan loh Pak. Nanti dulu saya bilang, jangan bilang dia dipakai Tuhan. Ya, karena Tuhan membela firman-Nya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus setan takluk. Ya, memang demi nama Yesus itu luar biasa Bapak Ibu, berkuasa. Ya. Jadi Tuhan membela firman-Nya, bukan membela hamba Tuhannya. Kalau hamba Tuhannya tidak berbuah, ya seperti tadi. Saya pikir ini Yesus mengklasifikasikan mereka pembuat kejahatan dan mengatakan enya. Pasti kehidupan mereka tidak memuliakan Tuhan. Bahkan pembuat kejahatan di sini dikatakan. Itulah sebabnya kita akan melihat jenis yang ketiga. Ya, saya tidak mau mutar-mutar di sini ya. Karena ini jelas sudah jenis yang kedua juga tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun super rohani. Bahkan suruh Tuhan suruh enyah. Ya, pembuat kejahatan. Nah ini jenis yang ketiga Bapak Ibu. Dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ini yang Tuhan kehendaki dan sesuai dengan tema kita. Ya, saya jadi ingat firman Tuhan. Yohanes 4. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini tema kita bulan ini. Ya, Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini makanan Yesus. Tahu nggak makanan Yesus? Tahu nggak arti makanan, Bapak Ibu? Ya, artinya kalau dia tidak melakukan bakalan mati. Ya, dan itu menjadi kebutuhan dia tiap-tiap hari. Itulah makanan Yesus. Dalam bagian lain, pantasan saya melihat ini, ya
firman Tuhan ini. Yesus katakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup kekal, hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ya, Pak Calvin katakan ini bulan misi bagi gerejanya. Ya, Yesus pernah mengatakan amanat agung kepada kita, Bapak Ibu. Berarti itu dari Bapa kalau berdasarkan firman Tuhan ini. Itu bukan sekedar Yesus ambisi Yesus, tapi itu merupakan agenda Bapa. Ya. Lalu ini kita lihat Yesus sangat terhubung sesuai dengan pujian kita tadi. Ya, kalau dua tadi yang berteriak Tuhan Tuhan dan hanya melakukan mujizat itu tidak terhubung. Kalau tidak terhubung pasti tidak berbuah. Perhatikan, Yesus punya teologi doa yang luar biasa. Tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan. Wah, pelayanannya padat begitu Bapak Ibu. Lagi viral Yesus. Orang banyak mencari dia, berbondong-bondong, ya. Berbondong-bondong itu bukan 2-3 orang Bapak Ibu. Ya, bisa puluhan, ribuan, ya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kita biasa ke tempat sunyi berdosa. Tapi perhatikan Yesus, ya, rela meninggalkan banyak orang karena waktunya dia dengan Bapaknya yang tidak bisa digantikan dengan pelayanan sebesar apapun, Bapak Ibu. Banyak hamba Tuhan tidak punya waktu untuk Tuhannya karena dia sibuk dengan pelayanan Tuhan. Jangan kita terlena dengan kesibukan pelayanan Tuhan, ya, dan tidak punya waktu untuk Tuhan yang punya pelayanan. Ini serangan iblis yang belakangan ini sering terjadi. Dia tidak membuat kita tidak punya waktu untuk Tuhan, hanya cukup membuat kita begitu sibuk dan terkenal sudah cukup itu. Kita kehabisan waktu dari Tuhan. Itulah sebabnya diingatkan di ayat 24. Ya, setiap orang yang mendengar perkataanku melakukannya, ini rahasianya Bapak Ibu. Untuk melakukan kehendak Bapa, kita harus terus terhubung dengan Bapa. Karena setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tapi orang yang kedua nih, yang berteriak Tuhan, Tuhan, yang hanya melakukan hal-hal rohani, tapi tidak punya waktu untuk baca firman Tuhan, apalagi melakukannya. Di sini dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, jadi ada orang yang melakukan, ada yang tidak. Ya, lalu dikatakan kemudian turun hujan dan hancur rumah itu karena dia hanya beragama Kristen, tidak punya persekutuan intim dengan Bapa, apalagi melakukan kehendak Bapa. Ya, itulah perbedaan. Pelayanan Yesus di sini kesan pendengar, Yesus melayani dengan menakjubkan Bapak Ibu, karena dia tidak NATO. Ya, tahu NATO, no action talk only. Ngomong tok, ya, tidak ada actionnya. Tapi kesan pendengar di sini, orang-orang yang mendengar, dia bilang ini beda dengan ahli Taurat. Ahli Taurat tahu Mazmur 23, dia meletakkan beban kepada orang lain tapi dia tidak mau menyentuhnya. Ya, itulah. Karena bagi saya arti ketaatan itu sebetulnya Bapak Ibu
Tuhan berfirman, aku mendengar, aku melakukan bagianku, apa yang bisa aku lakukan. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Penginjilan itu bagian kita, Bapak Ibu. Tapi orang bertobat itu bagian Tuhan. Ya, lakukan saja. Ya, beritakan saja. Mau dia bertobat, mau tidak bertobat. Ya, yang penting kita lakukan dengan segala usaha kita. Kiranya bagian firman Tuhan ini paling tidak minimal mengingatkan kita supaya kita terus terhubung, melekat dengan Bapa. Dan kita harus sadar, yakin kita bukan cuma mengenal Yesus, mengenal Bapa, tapi kita adalah juga orang-orang yang dikenal Bapa. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk bagian firman Tuhan yang pada pagi hari ini sudah disampaikan. Kami tahu ini sangat pendek dan dapat dikembangkan. Itu sebabnya kami berdoa, Roh Kudus menolong setiap orang dalam melihat bagian firman Tuhan ini. Karena Yesus juga adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami juga seperti itu, Bapak. Hamba-Mu bicara sampai di sini, Roh Kudus lanjutkan pelayanan ini dalam setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini, sehingga jauh dari apa yang hamba jelaskan dapat dikembangkan lagi untuk pelayanan yang ada. Berkati Bapak Ibu sekalian, supaya tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.